Tes suara saya terdengar? Sudah Bu Ana terdengar dengan baik. Iya, maaf ada kendala teknis. Terima kasih Pak Ade Wahyu atas paparannya yang demikian lengkap terkait pelaksanaan penerbitan KIK EBA. Nanti kita akan banyak berdiskusi, serta nanti akan banyak bertanya kepada Pak Ade bagaimana sih prakteknya penerbitan KIK EBA. Nah, lebih seru lagi nih nanti ada Pak Weni Muharamsyah, ya, karena beliau adalah praktisi hukum, juga anggota HKPM. Nanti juga para peserta mungkin akan banyak bertanya, berdiskusi bagaimana sih seorang konsultan hukum pasar modal dalam menangani penerbitan KIK EBA. Kami sebelum dimulai kepada Pak Weni Muharamsyah, saya akan bacakan biografi singkat beliau. Beliau adalah lulusan sarjana hukum pada Universitas Indonesia, kemudian melanjutkan magister hukumnya di Erasmus University. Kalau tidak salah juga mengambil program ekonomi ya di Bologna University, Pak Wemi. Pak Wemi spesialisasinya kita sudah pasti spesialisasinya adalah pasar modal, juga di bidang perbankan dan pembiayaan. Saat ini Pak Wemi adalah praktisi hukum yang merupakan partner pada kantor AYMP and Partners. Dan kami persilakan Pak Wemi untuk menyampaikan materi mengenai pelaksanaan penerbitan KIK EBA. Baik, terima kasih Bu Ana. Kalau boleh cek sebentar, saya punya waktu berapa Bu Ana kurang lebih? Kurang lebih 20 menit Pak Wemi. 20 menit ya, baik kalau begitu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi nih menjelang siang, rekan-rekan semua. Ini izinkan saya menyapa dulu Pak Sam dan jajaran pengurus HKHPM, seluruh narasumber, Ibu Diana, Pak Ade, Ibu Sandra, dan juga terakhir rekan-rekan anggota HKHPM semua. Ini pertama juga saya akan ucapkan terima kasih nih kepada HKHPM, kehormatan besar sih bagi kami gitu ya untuk dipercaya untuk memberikan atau berbagi pengalaman gitu ya, sebetulnya berbagi pengalaman atau sharing kepada rekan-rekan HKHPM ini khususnya terkait dengan penerbitan KIK EBA. Kalau harapannya sih bagi kami pribadi tentu saja bisa menambah pengetahuan ya, menambah pengalaman juga, dan harapannya juga bagi rekan-rekan sekalian juga bisa menambah kasanah gitu ya terkait dengan penerbitan KIK EBA. Nah, ini mengingat keterbatasan waktu tadi cuma mungkin sekitar 20 menit gitu ya. Mungkin sesi sharing ini akan berfokus pada beberapa aspek. Ini kalau boleh dibantu kali ya dari Mbak Aywa ya. Baik. Terima kasih. Mungkin bisa next kali ya. Baik, jadi sekali lagi mungkin kalau dari sesi sharing saya hari ini kita akan berfokus pada beberapa aspek aja gitu ya. Yang pertama mengenai kerangka dasar KIK EBA, juga mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam KIK EBA, kemudian kita juga akan membahas sedikit mengenai sekuritisasi aset keuangan yang khususnya berkaitan dengan pengalaman yang kita alami. Kemudian kita juga akan membahas mengenai penerbitan KIK EBA melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum. Dan terakhir yang mungkin yang paling penting juga ini adalah peran dari konsultan hukum dan juga dokumen-dokumen terkait yang berkaitan dengan KIK EBA. Ya. Nah, kalau untuk case-nya sendiri sebetulnya saya diminta untuk oleh HKHPM untuk membawakan yang terkait penerbitan EBA-nya Bu Kopin nih, mungkin agak beririsan sedikit ya, izin dengan Bu Sandra ya. Bu Sandra ini lebih ke mastermind-nya nih, mungkin expertnya di sana, nanti mungkin bisa menambah penjelasan yang saya akan sampaikan. Nah, jadi Bu Kopin ini memang agak unik ya, mengingat underlying-nya itu adalah kumpulan tagihan kredit pensiunan, nilainya mungkin sekitar 1,3 T. Mungkin kalau dilihat di market ya, tadi mungkin sudah dijelaskan
oleh pemateri sebelumnya, yang banyak itu kalau untuk EBA sendiri biasanya underlying-nya itu mortgage atau KPR gitu ya, seperti BTN. Itu memang awal-awal EBA itu banyak ya diterbitkan untuk KPR. Namun ya belakangan gitu ya, itu banyak sekali variasi dari underlying-nya. Tadi juga ada disampaikan seperti Garuda itu juga dari pendapatan tiket, jasa marga untuk pendapatan jalan tol, PLN itu dari piutang anak usaha kalau nggak salah dari Indonesia Power dan lain-lainnya. Nah jadi memang secara prinsip EBA ini sendiri juga cukup berkembang walaupun mungkin produknya belum banyak gitu ya, mungkin akan ada banyak tantangan yang bisa nanti dijelaskan lebih lanjut mungkin oleh Sandra gitu. Baik, next dulu. Jadi ini kurang lebih prinsip dasar dari KIK EBA gitu ya, atau saya bilangnya EBA aja lah ke depannya gitu ya. Kalau EBA sendiri sebetulnya nggak berbeda ya dengan prinsip dari KIK yang lain gitu ya. Kalau mungkin rekan-rekan udah sangat familiar gitu ya dengan reksadana yang berbentuk KIK. Nah ini kurang lebih kerangka dasarnya itu mirip gitu ya dengan reksadana berbentuk KIK. Ini beda dengan reksadana yang berbentuk PT yang juga udah nggak ada ya, karena secara prinsip hampir semua reksadana sekarang bentuknya KIK gitu ya. Nah, prinsip dasar dari KIK sendiri tentu saja adalah KIK itu adalah kontrak investasi kolektif. Ini pihaknya adalah MI dengan BK atau manajer investasi dengan bank custodian gitu ya. Nah, kontrak ini yang akan mengikat pemegang efek beragun aset atau pemegang efek EBA-nya gitu ya. Nah, tentu saja konsep ini di mana perjanjian yang dibuat oleh MI dan BK mengikat para pemegang efek, ini kalau ditanya dasar hukumnya tentu kita refernya ke BW itu 1317 ya, atau yang mungkin kenalnya istilah dengan janji kepada pihak ketiga atau derden beding gitu ya. Nah, jadi konsep dasarnya ini sendiri sebetulnya mirip-mirip dengan KIK pada reksadana. Nah, kalau nanti juga akan kita jelaskan mengenai pihak-pihak siapa aja yang terkait gitu ya, dan juga mengenai khususnya garis besar layout dari reksadana KIK EBA yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau boleh next dulu. Nah, ini kurang lebih gambaran umum gitu ya mengenai penerbitan KIK EBA untuk yang Bukopin ya. Jadi tadi sudah dijelaskan sebetulnya KIK EBA ini sendiri dibentuk oleh manajer investasi dan bank custodian. Di sini ada Bahana dan juga BK-nya adalah Maybank gitu ya. Nah, kalau bagian kanan ini adalah sebetulnya tengah ke kanan secara prinsip adalah prinsip-prinsip KIK dasar gitu ya, di mana akan ada investor yang akan menyetorkan atau membeli unit-unit penyertaan dan menyetorkan dana kepada KIK EBA. Nah, kemudian yang membedakan apa berarti di sini? Yang membedakan sebetulnya bagian kiri nih antara misalkan reksadana berbentuk KIK dengan EBA, karena kalau dalam reksadana sendiri sebetulnya aset-aset yang dikelola oleh manajer investasi itu adalah portofolio efek yang biasanya tuh bentuknya saham listed gitu ya, obligasi atau instrumen-instrumen pasar modal dan pasar uang. Nah, sedangkan kalau EBA sendiri ini ada yang disebut sebagai sekuritisasi aset keuangan. Nah, seperti apa aset keuangan, treatment-nya mungkin akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, kalau dalam kerangka ini kita akan coba membagi-bagi dulu gitu ya peran-peran dari masing-masing pihak yang berkaitan dengan KIK EBA. Kalau boleh kita next. Nah, berikut ini adalah pihak-pihak yang terkait ya. Kalau OJK ini tentu saja adalah lembaga independen kita nih ya, yang merupakan supervisory body dan juga regulatory body juga ya, untuk nggak hanya untuk KIK EBA tapi juga untuk seluruh sektor jasa keuangan, kalau dalam hal ini khususnya pasar modal di Indonesia ya. Nah, tadi sudah dijelaskan sedikit, MI ini adalah pihak yang kegiatan usahanya memang mengatur portofolio efek ya untuk kepentingan nasabah. Jadi memang punya kewenangan yang cukup luas gitu ya untuk menentukan efek-efek apa saja yang
bisa dipilih sebagai sumber sarana investasi ya. Kalau bank custodian ini lebih kepada pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan juga ya mungkin secara garis besar melakukan administrasi gitu ya, administrasi terhadap sarana investasi tersebut ya, misalkan mengatur pembayaran dividen, bunga gitu kan, hak-hak lain, terus menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang jadi nasabahnya. Itu adalah fungsi dari bank custodian. Nah, yang membedakan tadi kalau dilihat di bagian kiri itu ada yang namanya originator, rekan-rekan semua gitu ya. Nah, kalau originator ini sebetulnya adalah pihak yang telah mengalihkan aset keuangannya kepada EBA tadi, KIK EBA tersebut gitu ya. Di mana pihak yang bersangkutan itu kalau dalam kerangka Bukopin ini adalah Bukopinnya sendiri nih, kreditur awalnya. Nanti akan saya jelaskan lebih sedikit mengenai mekaniknya sendiri terkait dengan tagihan kredit pensiunan ya. Tapi secara prinsip tagihan-tagihan kredit pensiunan tersebut kemudian telah dialihkan kepada KIK EBA untuk disekuritisasi. Ini adalah role dari originator. Nah, kemudian ada juga nih, mungkin tadi udah dijelaskan di pemateri-pemateri sebelumnya mengenai servicer atau kolektor kita bilangnya ya, atau pihak yang melakukan jasa pemrosesan atau pengawasan pembayaran. Nah, jadi dalam hal ini pihak ini adalah pihak yang secara prinsip melakukan misalkan peringatan gitu ya kalau ada yang terlambat atau gagal menyelesaikan pembayaran, melakukan negosiasi, menyelesaikan tuntutan dan lain sebagainya ya. Nah, kalau di dalam kerangka EBA Bukopin sebetulnya servisernya itu sendiri adalah Bukopinnya sendiri ya, karena secara prinsip tagihan yang dialihkan adalah sebenarnya kredit dari Bukopin. Saya akan jelaskan lebih detailnya lebih lanjut ya. Nah, kemudian yang terakhir ini yang tentu saja salah satu yang paling penting ya, ini adalah konsultan hukum nih kita semua gitu ya, konsultan hukum yang terdaftar di OJK tentu saja. Konsultan hukum ini agak unik nih dalam penerbitan atau dalam terkait dengan transaksi EBA ya. Karena kalau ini juga berdasarkan arahan juga ya dari OJK dan implicitly ada juga dalam peraturan, memang terdapat 2 konsultan hukum atau KH yang terlibat rekan-rekan semua dalam penerbitan atau dalam transaksi EBA sendiri gitu ya. Nah, ini cukup menarik dan sebetulnya memberikan angin segar juga ya, memberikan peluang ya bagi kita semua nih dengan adanya 2 KH dalam satu transaksi tentu saja akan bisa memberikan diversifikasi gitu ya dari konsultan hukum yang terlibat ya. Nah, secara prinsip mungkin saya akan jelaskan sekilas dulu di sini. Konsultan hukum yang pertama ini akan terlibat dalam penerbitan KIK atau EBA-nya sendiri gitu ya. Dan konsultan hukum yang kedua akan terlibat terkait dengan true sale-nya ya, dengan pengalihan dari aset keuangan yang dialihkan kepada KIK EBA. Nanti masing-masing akan memberikan opini yang terpisah dan sekali lagi ya ini kalau menurut saya pribadi sih sekali lagi ini merupakan angin segar dan peluang gitu ya. Baik, kalau boleh kita go through dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah kita bisa memahami konsepnya kurang lebih sama dengan KIK pada umumnya gitu ya. KIK pada umumnya, maka yang membedakan tentu saja ada sekuritisasi aset keuangan dalam KIK EBA. Nah, jadi portofolio EBA ini diterbitkan oleh KIK EBA ini terdiri dari aset keuangan yang sekuritisasi gitu ya. Nah, konsep dasarnya juga tadi mungkin sudah disampaikan sebelumnya. Kurang lebih ini adalah proses transformasi aset keuangan yang kurang liquid menjadi efek yang lebih liquid dan dapat diperjualbelikan. Jadi memang secara prinsip selalu ada yang namanya true sale di sini ya. Nanti akan kita coba jelaskan lebih lanjut. Boleh next dulu. Nah, aset-aset keuangan juga tadi sekilas juga sudah sempat disampaikan oleh beberapa narasumber sebelumnya. Kurang lebih gambaran utamanya ini adalah tagihan gitu ya yang ada di kemudian hari ya. Ini sudah disebutkan ada tagihan dari surat berharga komersial, ada tagihan kartu kredit, ada tagihan yang timbul dari pemberian kredit yang mungkin relevan dengan
case yang nanti akan saya sampaikan. Kemudian juga ada efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, ya ini ada credit enhancer, arus kas di masa depan dan lain-lain ya. Ini secara prinsip yang bisa sekuritisasi adalah aset-aset keuangan yang sifatnya seperti ini ya. Kita next dulu. Nah, salah satu persyaratannya itu juga juga penting gitu ya, dan ini penting juga untuk bisa di-review gitu oleh konsultan hukum agar kita bisa nantinya memberikan opini gitu ya terkait dengan hal-hal ini. Jadi persyaratan-persyaratan aset keuangan ini juga harus memiliki atau menghasilkan arus kas. Nah, ini secara sah dimiliki atau dalam pengendalian kreditur awal atau originator gitu ya. Dan yang paling penting dapat dipindah tangankan secara bebas kepada KIK EBA. Jadi nanti kita harus lihat tuh masing-masing, misalkan kalau di contoh kasus kami gitu ya, itu adalah kredit pensiunan. Nah, kita harus bisa melihat apakah kredit pensiunan ini bisa dipindah tangankan ya. Nah, jadi mungkin saya akan kasih gambaran umum nih, mungkin terlalu abstrak gitu ya. Nih sebetulnya KIK EBA nih apa sih yang disekuritisasi gitu ya. Jadi ini mungkin saya kasih gambaran simple gitu ya, gambaran simple. Sebetulnya subjeknya ini adalah pensiunan nih ya. Jadi pensiunan ini adalah para pensiunan PNS ya yang menerima manfaat uang pensiun bulanan ya dari institusinya nih, kita sebut aja dalam hal ini Taspen gitu ya. Jadi pensiunan ini mereka akan menerima uang pensiun tiap bulan rekan-rekan gitu ya. Ini menariknya di sini adalah pembayarannya itu dilakukan salah satunya melalui Bukopin sebagai agen pembayar. Nah, jadi di sini memang ada role unik dari Bukopin sendiri yang memiliki kontrak gitu ya dengan Taspen gitu ya, atau institusi yang memberikan pensiun tadi gitu ya, selaku agen pembayar. Jadi secara prinsip kontrol di pembayaran ya quote unquote ada di Bukopin. Nah, oleh Bukopin sebetulnya pensiunan ini diberikan fasilitas kredit ya rekan-rekan gitu ya, di depan dengan pembayaran yang diperoleh dari sebagian uang pensiun tadi ya. Jadi kalau misalkan berandai-andai ini kita jadi pensiunan gitu ya, tiap bulan misalkan dapat X amount, katakanlah misalkan 10 juta gitu ya, mungkin kredit yang disampaikan misalkan 100 juta gitu ya, kemudian nanti akan dibayar dengan setiap bulan misalkan 5 juta yang dipotong dari uang pensiun tadi gitu. Nah, itu kurang lebih gambaran utamanya gitu ya. Nah, dalam PK-nya sendiri atau perjanjian kreditnya sendiri, nah ini yang penting di sini ada juga beberapa kuasa gitu ya, kuasa yang diberikan kepada Bukopin gitu untuk memotong manfaat pensiun sampai pembayaran cicilan para pensiunan tersebut itu lunas. Ya, ini setiap bulan dapat kewenangan untuk potong sampai lunas. Ini gambaran utamanya seperti itu, rekan-rekan. Nah, yang perlu dicatat juga di PK-nya sendiri ya, perjanjian kreditnya sendiri, itu juga memberikan kuasa kepada kreditur untuk sewaktu-waktu menjual dan memindahkan piutang tersebut kepada pihak ketiga. Nah, jadi memang di sini kalau boleh kita change slide-nya dulu gitu ya. Nah, di sini memang ada beberapa uniqueness gitu ya, uniqueness dari EBA Bukopin ini sendiri gitu ya, di mana resiko gagal kolek ini juga sepertinya agak minim gitu ya, karena yang tadi disebutkan proses pembayaran cicilan itu juga dilakukan melalui Bukopin dengan memotong uang pembayaran pensiun gitu kan dari Taspen. Makanya ya ini mungkin berkorelasi atau tidak ya dapat rating AAA juga nih sama kayak Jasa Marga tadi ya Pak ya. Ini rating, ini setahu saya rating tertinggi yang bisa diberikan pada produk investasi gitu. Jadi ini yang penting yang kemudian harus kita telaah dalam setiap dokumen yang disampaikan kepada konsultan hukum Bapak Ibu. Nah, jadi tadi sudah disampaikan apakah true sale itu sebetulnya bisa dilakukan. Nah, ini yang kemudian menjadi syarat gitu ya, syarat salah satu syarat dari KIK EBA itu sendiri ya. Nah, dari true sale-nya sendiri ini kita bisa sampaikan bahwa aset keuangan ini harus diperoleh dari kreditur awal melalui jual beli atau tukar menukar putus ya dengan KIK EBA. Jadi ini tadi yang saya bilang adalah syarat, salah satu syarat utama terkait dengan
KIK EBA ya. Dan yang kemudian juga ada beberapa syarat-syarat yang patut untuk diperiksa juga gitu ya, diperiksa dan dipersiapkan. Jadi nanti untuk KH yang berkaitan dengan true sale-nya sendiri itu harus bisa membuat perjanjian di mana syarat-syarat yang termaktub dalam POJK itu juga bisa dimasukkan ke dalam perjanjian-perjanjian tersebut gitu ya. Ini salah satunya ada pemisahan antara aset keuangan dan aset kreditur awal, ada pengalihan hak dan kewajiban aset keuangan, dan kreditur awal nih nggak boleh jadi pengendali EBA gitu ya, dan beberapa notes atau beberapa persyaratan-persyaratan lain yang juga bisa disampaikan atau bisa dilihat juga di POJK terkait gitu ya. Nah, jadi yang terakhir, nah ini yang penting juga bahwa true sale ini sendiri harus didukung oleh pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK ya. Ini jadi kita mau bilang ada konsultan hukum yang terpisah dari konsultan hukum terkait dengan penerbitan EBA. Ini adalah konsultan hukum yang memberikan pendapat hukum terkait dengan true sale-nya ya. Jadi ini yang kemudian tadi yang saya sampaikan bisa menjadi angin segar gitu ya bagi kita selaku konsultan hukum untuk bisa berpartisipasi lebih banyak gitu ya dalam penerbitan KIK EBA. Oke, kita next dulu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita juga kalau ini mungkin lebih sifatnya lebih generik gitu ya, kalau dan ini juga harus dilakukan oleh konsultan hukum dari penerbit KIK EBA terkait dengan pembentukan KIK EBA-nya sendiri gitu ya. Kalau persyaratannya sih secara prinsip bahwa KIK EBA itu ini wajib dibuat di dalam akta notaris gitu ya, akta notarial oleh notaris yang terdaftar di OJK. Nah, isi-isinya ini yang kita harus hati-hati gitu ya, Bapak Ibu. Intinya ada beberapa ketentuan khususnya di pasal 6 POJK 65 yang harus masuk ke dalam isi dari kontrak investasi kolektifnya ya, antara lain ya jangka waktunya, kemudian hak kewajiban MI, hak dan kewajiban BK, pemegang hak dan kewajiban pemegang EBA, larangan penjualan kembali EBA kepada MI gitu ya, dan beberapa pasal-pasal yang sifatnya boilerplate terkait dengan pembubaran likuidasi dan penunjukan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dan juga penyelesaian perselisihan terkait dengan KIK EBA. Jadi kita juga harus bisa sebagai konsultan hukum memastikan bahwa isi-isi dari KIK ini sudah sesuai dengan POJK terkait dengan pembentukan KIK EBA. Nah, kemudian KIK EBA ini juga wajib diberi nama dari namanya MI ya kan, kemudian didahului dengan kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Jadi kalau seingat saya nih berarti ya ada bahananya gitu ya, kalau di Bukopin ya Bukopin bahana KIK EBA gitu ya, kurang lebih seperti itu. Baik, kita next dulu Bapak Ibu. Nah, ini yang kemudian saya ingin sampaikan adalah mekanisme penerbitan dan penawaran EBA. Ini tadi ada dua ya, bisa melalui penawaran umum atau tidak melalui penawaran umum. Nah, mungkin yang tidak melalui penawaran umum ini secara garis besar lebih simpel gitu ya, karena kalau tidak melalui penawaran umum maka tidak diperlukan adanya quote-unquote pernyataan pendaftaran dan memperoleh persetujuan pernyataan efektif dari OJK ya. Namun tetap ada dokumen keterbukaan EBA yang harus disampaikan kepada OJK yang dia melampirkan juga KIK-nya dan spesimen sertifikat EBA gitu ya. Nah, dokumen-dokumen ini wajib disampaikan ke OJK oleh MI paling lambat 10 hari sejak tanggal ditandatanganinya EBA. Oke, next dulu. Nah, kalau yang melalui penawaran umum, nah ini kurang lebih hampir-hampir mirip lah ya dengan prinsip-prinsip penawaran umum di bidang pasar modal. Yang pertama harus ada pernyataan pendaftaran. Ini formatnya sebenarnya sudah ada juga di POJK 65. Kita juga harus menyampaikan KIK EBA-nya, kontraknya, dan juga rancangan prospektus ya, diberi materai tanda tangani para pihak. Ini
proses atau dokumen yang harus disampaikan untuk penerbitan EBA melalui penawaran umum. Nah, MI sendiri juga wajib membuat, menyimpan, dan mengadministrasikan KIK EBA, kemudian perjanjian yang berkaitan dengan KIK EBA, ya kan. Nanti kita akan sampaikan juga ada beberapa perjanjian yang mungkin terkait gitu ya, terkait dengan TruSale dan terkait dengan TruSale-nya gitu ya. Nah, kemudian ada rancangan akhir prospektus, contoh sertifikat EBA. Nah, di sini juga harus dilampirkan laporan pemeriksaan pendapat dari segi hukum terkait dengan penerbitan EBA dari konsultan hukum terdaftar di OJK. Nah, kemudian ada yang lain yang sifatnya lebih normatif, ada pendapat akuntan publik dan dokumen-dokumen yang memuat hasil pemeringkatan. Nah, kalau khusus untuk penerbitan EBA melalui penawaran umum ini wajib memperoleh hasil pemeringkatan rekan-rekan gitu ya, Bapak Ibu. Karena yang tadi saya sampaikan juga, untuk yang case kami pun juga ada rating dari Pevindo gitu ya, yang secara prinsip baik untuk untuk marketing tools gitu ya, agar investor bisa lebih percaya gitu ya. Baik, next dulu Bapak. Nah, ini kurang lebih sama ya gambaran umumnya terkait dengan penawaran EBA melalui penawaran umum. Itu sama, harus ada pernyataan pendaftaran yang disampaikan. Kalau tidak lengkap tentu saja OJK akan mengeluarkan surat yang menyatakan ini belum lengkap untuk dilengkapi, dan dalam waktu 45 hari setelah diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap, maka penawaran EBA ini dapat dilakukan setelah EBA tersebut dinyatakan efektif oleh OJK. Mohon maaf Pak Wemi. Ya. Pak Wemi tadi ada pesan dari panitia, Ya. waktunya tidak perlu buru-buru karena ada tambahan waktu untuk Pak Wemi karena ternyata kita masih punya. Ya, jadi masih bisa santai Pak Wemi mungkin. Baik, terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Ana. Oke. Ya nggak apa-apa, kita next dulu ya secara umum. Nah, ini berarti ya ini udah menuju ke slide terakhir kami sih secara prinsip ya. Jadi memang seperti tadi disampaikan, memang terdapat dua konsultan hukum dalam aktivitas KIK EBA, ya ini konsultan hukum terkait dengan penerbitan EBA gitu ya. Nah, ini fungsinya tentu saja secara umum melakukan uji tuntas dari segi hukum atau LDD. Ini secara gambaran umum adalah kita memeriksa apakah KIK-nya sendiri sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Jadi dari KIK-nya sendiri juga sudah kita perlu juga untuk melakukan penelaahan. Dan yang jangan dilupakan juga sebagai konsultan hukum ini kadang lupa juga nih, kita juga harus melakukan pemeriksaan terhadap MI dan BK nih ya. Cuman memang sifatnya lebih simpel gitu ya. Ada beberapa item saja yang perlu dilihat atau dilakukan uji tuntas terhadap MI dan BK. Nah, cuma terkadang kita lupa nih, kita fokusnya hanya di KIK aja, BI, MI dan BK ini kita lupa untuk kita perlu melakukan due diligence dan juga melakukan atau menerbitkan legal opinion. Nah, ini kadang ya mungkin terkait fees-nya juga ya, jadi agak lupa nih, jadi padahal ada tambahan additional costs gitu ya. Nah, yang berikutnya ada pemberian pendapat dari segi hukum legal opinion, ya ini tentu saja merupakan bagian atau kelanjutan dari legal due diligence yang dilakukan ya. Jadi ini merupakan summary penelaahan dan pendapat yang diberikan terkait dengan penerbitan KIK EBA gitu ya. Nah, jadi secara prinsip memang umumnya akan mirip-mirip gitu ya Bapak Ibu dengan LO yang kita terbitkan untuk misalkan dalam rangka IPO dan lain-lain gitu ya, atau dalam penerbitan reksadana gitu ya. Jadi secara prinsip tidak ada yang yang ada faktor yang extraordinary dari LO yang disampaikan. Nah, kemudian yang sebagai konsultan hukum kita juga melakukan pemeriksaan terhadap prospektus ya. Jadi ada standar
prospektus juga yang ada di dalam POJK terkait. Nah, ini juga harus dilakukan penelaahan dan memastikan bahwa seluruh hal-hal yang terkait dalam prospektus tersebut sudah sesuai dengan POJK 65. Dan yang terakhir, ini biasanya juga kita sebagai konsultan hukum diminta untuk membuat konsep ya KIK EBA-nya dari segi hukum. Jadi selain kita juga tadi ya melakukan uji tuntas, melakukan atau menerbitkan LO, kita juga biasanya diminta untuk membuat konsep KIK-nya sendiri. Ya. Itu adalah konsultan hukum dari sisi penerbitan EBA. Nah, kalau untuk konsultan hukum yang terkait dengan peralihan aset keuangan atau true sale-nya, nah ini secara prinsip memang ada ya quote-unquote kewajiban gitu ya untuk memberikan pendapat dari segi hukum terkait dengan pelaksanaan true sale ya. Ini yang tadi saya sampaikan, true sale itu ada beberapa ketentuan Bapak Ibu di dalam POJK 65-nya sendiri gitu ya. Tadi saya sampaikan harus terpisah dari aset kreditur awal, semua hak dan kewajibannya itu harus sudah dialihkan, nggak ada yang tersisa gitu ya. Dia itu tidak lagi bertindak sebagai pemegang hak atas aset, kemudian dia nggak boleh dalam posisi pengendali KIK EBA, dan ada beberapa hal yang harus kita lihat gitu ya, kita review terkait dengan perjanjian tersebut. Nah, yang kemudian sebagai konsultan hukum terkait dengan true sale-nya, kita juga diminta untuk membuat konsep perjanjiannya sendiri gitu ya. Jadi kalau di dalam transaksi kami itu kita bikin satu master agreement gitu ya, master agreement yang berkaitan dengan jual beli putus tadi ya, atau true sale tadi ya. Nah, jadi selain dari perjanjian true sale juga terdapat perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan servicer atau servicing atau perjanjian untuk pengelolaan arus kas. Nah, ini juga kita diminta juga untuk mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut. Nah, jadi perlu dicatat bahwa konsep-konsep perjanjian-perjanjian yang ditawarkan ini juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam POJK 65. Kayaknya saya stop di situ dulu. Masih ada yang next nggak ya? Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi beberapa dokumen yang mungkin bisa disiapkan oleh konsultan hukum. Ya, ini ada KIK-nya, ada perjanjian peralihan aset keuangan nih berikut CSI-nya gitu ya. Dan ada perjanjian pengumpulan piutang atau aset keuangan ini terkait dengan servis. Baik, saya pikir mungkin saya coba pause di situ dulu. Kalau memang ada pertanyaan atau ada isu yang bisa didiskusikan, mungkin nanti bisa didiskusikan. Untuk itu saya coba kembalikan dulu ke Ibu Ana. Terima kasih. Selamat siang. Baik, terima kasih Pak Wemi. Walaupun 20 menit, tapi cukup padat ya. Sebenarnya masih ada waktu 20 menit loh Pak Wemi. Jadi saya diingatkan oleh panitia, ternyata kita masih punya cukup waktu. Selanjutnya nih kita akan mendengarkan dari Ibu Ika Sandra Kartika. Nah, Ibu Ika ini merupakan Head of Alternative Investment PT Bahana TCW Investment Management. Nah, karena merupakan manajer investasi nih di KIK EBA, tentu nanti kita akan mendengar lebih banyak lagi, lebih detail terkait bagaimana sih selama ini manajer investasi ya PT Bahana sebagai manajer investasi dalam pelaksanaan KIK EBA, dan tentunya ya yang ingin kita dengar juga adalah bagaimana PT Bahana kemudian melihat KIK EBA ini di kondisi perekonomian yang saat ini pasca pandemi, kita mengalami sebentar lagi katanya kita mengalami resesi. Tentu kita perlu tahu nih peluang dan tantangannya di era 2023 dan selanjutnya itu apakah KIK EBA ini masih cukup seksi untuk bisa dilirik oleh perusahaan-perusahaan untuk bisa menerbitkan KIK EBA. Kami persilakan Ibu Ika selaku Head of Alternative Investment PT Bahana TCW Investment Management untuk bisa berbagi dengan para peserta seminar. Kami persilakan. Terima kasih.
Pertama-tama saya mengucapkan banyakan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh kehormatan bagi saya bisa hadir di HKHPM gitu ya. Jadi saya sebagai manajer investasi melihat bahwa konsultan hukum itu bukan profesi penunjang kalau di KIKEBA ya, tapi lebih ke sparring partner untuk sama-sama mengembangkan produk ini. Kami saat ini baru menerbitkan satu KIKEBA yang kebetulan variannya agak berbeda dengan KIKEBA sebelumnya, dan saya memberikan banyak kredit kepada IMP, juga kepada HPRP sebagai sparring partner kami dalam menerbitkan dan mengelola KIKEBA ini. Tanpa kontribusi dari kedua law firm ini, saya rasa mungkin EBA ini tidak pernah terbit. Oke, izinkan juga kami menyapa Ibu Riana, Bapak Ade Wahyu, dan Pak Wemi dari IMP. Senang sekali bisa berbagi di forum ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau boleh saya share materi di sini. Oke, ini karena saya narasumber terakhir, jadi sudah beberapa hal dibahas oleh para pembicara sebelumnya. Jadi mungkin untuk poin 2, 3, dan poin pertama mungkin kita singkat aja. Yang pertama mungkin saya boleh memperkenalkan diri. Ya, saya dari tim Alternatif Investment dari PT Bahana Investment Management. Kami bagian dari grup AFG dan merupakan joint venture company dengan fund manager dari US, yaitu The Trust Company of the West. Kami sudah berdiri dari tahun 2015, jadi termasuk yang salah satu pionir lah di aset manajemen. Saat ini kami AUM-nya sekitar 48 triliun ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini kami cukup struggling selama masa pandemi gitu ya. Alhamdulillah masih bisa bertahan. Dan saat ini kami merupakan pengelola reksadana kedua terbesar di Indonesia. Untuk pengalaman dalam mengelola KIKEBA, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh IMP, kami mengelola KIKEBA Bahana Bukopin, kumpulan tagihan kredit pensiunan yang dialihkan. Jadi di sini memang agak berbeda dengan sebelumnya. Underlying-nya merupakan kredit consumer yang terdiri dari 16.000 account, jadi cukup banyak gitu ya. Kemudian mendapatkan rating alhamdulillah yang tertinggi yang bisa diperoleh oleh KIKEBA yaitu AAA, dan ini merupakan KIKEBA yang terus sell secara hukum maupun secara akuntansi. Dan kemudian ciri khasnya lagi dibandingkan dengan EBA-EBA yang sebelumnya, ini ada unmatching credit maturities. Jadi kalau bisa dilihat misalnya kredit yang BTN misalnya KPR umurnya 5 tahun, maka underlying asetnya paling panjang umurnya 5 tahun gitu ya. Tapi kalau kita enggak. Jadi kita kreditnya ini, EBA-nya ini adalah 7 tahun, sementara underlying asetnya itu bisa 10 tahun, 15 tahun, dan seterusnya. Nanti saya akan singgung sedikit mengenai struktur dari underlying-nya. Nah, skemanya sendiri ini adalah pengembangan dari joint financing. Jadi kalau bagi perbankan ini adalah skema yang sudah biasa dilakukan antar perbankan. Kemudian konsep ini kami bersama-sama dengan konsultan hukum dan KAP dikembangkan untuk diimplementasikan dalam pembentukan EBA.
Kemudian ini juga ada struktur waterfall-nya ya, mungkin dari tadi belum disinggung. Jadi kalau EBA ada ciri khasnya itu ada waterfall, jadi senioritas dalam tranches yang diterbitkan oleh KIK EBA. Yang kami lakukan itu ada 2 senior tranches dan 1 equity tranche. Jadi ada yang kelas A1 umurnya 3 tahun dan kelas A2 yang umurnya 7 tahun. Ini sudah disebut-sebut ya beberapa kali tadi, baik oleh Ibu Riana, Pak Wemi juga gitu ya. 3 poin yang ditentukan oleh OJK ini memang kelihatannya sederhana, tapi pada aktualnya gitu ya, ini adalah diskusi yang panjang gitu ya. Jadi tidak semudah itu menentukan apakah suatu aset ini bisa dapat dijadikan underlying dari EBA. Gitu. Dan pada prinsipnya konsep itu adalah aset tidak liquid menjadi aset liquid. Jadi itu harusnya mengubah, kalau di neraca itu dari aset yang tidak liquid itu berubah naik menjadi misalnya cash gitu. Itu harusnya pergerakannya seperti itu. Nah, ini sedikit mengenai prosesnya, sedikit agak detail supaya ada bayangan bagi Bapak Ibu yang mungkin sebelumnya belum pernah terlibat di dalam proses pembentukan KKIA EBA. Jadi biasanya kita ada NDA dulu dengan calon originator, kita kumpulin data, kemudian ada due diligence, kemudian ada pembentukan struktur awal EBA. Nah, di sini biasanya kami sudah mulai ngobrol lah dengan konsultan hukum. Ini bisa jadi EBA atau tidak gitu. Jadi itu mungkin di sini udah mulai terlibat nih. Kemudian kita mulai tanya kepada beberapa potensial anchor investor. Jadi harus ada investor yang memang cukup besar dan mau support produk ini gitu ya. Jadi mereka mau invest dalam jumlah yang cukup signifikan. Kita lihat berminat atau enggak. Kalau misalnya ada isu, kita ngobrol lagi nih biasanya dengan konsultan hukum dan KAP, kelihatannya gimana bisa di-adjust atau enggak gitu ya. Nanti kalau misalnya oke nih kayaknya bisa dilanjutkan, baru kita engage dengan seluruh profesi penunjang. Kemudian ada penentuan kriteria seleksi, pembentukan pool of asset, kemudian ini dokumentasinya. Di sini juga banyak kontribusi dari konsultan hukum. Kemudian kita juga engage biasanya dengan konsultan pajak dan KAP, kemudian juga dengan Pevindo. Pevindo biasanya juga udah mulai involve ketika proses pembentukan, karena kami terima feedback dari mereka juga supaya strukturnya ini benar-benar baik. Selanjutnya finalisasi, kemudian baru kita ke OJK. Kemudian nanti OJK akan melakukan penelaahan, kemudian setelah itu baru ke KSEI dan bursa efek kalau untuk penawaran terbatas gitu ya. Kemudian baru transaksinya, kemudian transaksi jual beli asetnya, dan akhirnya itu tercatat di bursa. Mungkin kurang lebih ini seperti ini. Mudah-mudahan nih tidak ada yang meleset ya, mungkin di sini semuanya konsultan hukum, ada OJK juga, mohon maaf kalau kurang tepat. Nah ini perkembangannya ya. Jadi kalau kita lihat sebetulnya udah ada peraturan dari tahun 97, tapi kemudian EBA itu baru muncul di 2009. Dalam periode 2009 sampai 2017 itu sebetulnya cukup aktif ya, cukup banyak. Tapi kalau kita lihat di sini, kebanyakan itu adalah yang underlying-nya KPR, baik yang diterbitkan oleh manajer investasi ataupun yang diterbitkan oleh SMF, gitu ya. Kita juga lihat di luar itu ada beberapa originator, tapi semuanya BUMN. Nah, kemudian di 2018, 19 dan sampai sekarang tidak seaktif sebelumnya, tapi masih ada beberapa EBA yang diterbitkan, dan kebetulan EBA kami adalah EBA pertama yang diterbitkan dengan originator bukan BUMN. Jadi ini benar-benar transaksi komersial. Gitu ya. Jadi
Kalau yang dengan BUMN kan memang dari pemerintah ada dorongan gitu ya untuk melakukan transaksi sekuritisasi gitu ya, supaya apa namanya yang lain juga ikut gitu kan. BUMN itu kan harus di depan gitu ya, memberikan contoh gitu. Nah, tapi sejauh ini kita lihat ya yang swasta itu masih baru kita aja. Dan kita berharap ke depan itu bisa ada originator dari apa namanya pihak swasta lainnya. Nah, ini tadi sudah dikasih juga dari Ibu Riana gitu ya. Jadi ini ada summary lah perkembangan terkini dari KIK EBA. Mungkin saya skip aja. Nah, ini peluang pengembangan KIK EBA. Mungkin saya lihat dari sudut pandang kami sebagai manajer investasi. Jadi kalau kami lihat di sini, dari sisi regulasi, itu sebetulnya untuk produk KIK EBA, itu OJK cukup memberikan ruang yang cukup luas untuk pengembangan ya, untuk creativity gitu ya. Berbeda dengan produk-produk investasi yang konvensional, itu beberapa menurut sudut pandang kami itu cukup rigid. Nah, kalau yang ini nih, EBA ini sebetulnya cukup banyak dikasih ruang. Jadi memang kita diberi tanggung jawab yang cukup besar untuk memanfaatkan peluang yang diberikan oleh regulator dengan integritas yang baik gitu ya, untuk menggunakan produk-produk yang bisa diterima oleh investor dan tetap menjaga apa namanya mitigasi resikonya gitu ya, jangan sampai kebablasan sehingga kepercayaan itu menjadi hilang baik dari regulator maupun dari investor. Dari sisi underlying aset tadi sudah disampaikan berkali-kali bahwa banyak sekali gitu loh pengembangannya. Malah yang di poin terakhir itu ada yang aset keuangan setara. Itu kan berarti dibuka seluas-luasnya. Nah, ini tinggal bagaimana seluruh stakeholder, manajer investasi, bank kastedian, konsultan hukum, KAP, originator itu memanfaatkan kesempatan dan peluang yang sudah diberikan. Kemudian dari sisi variannya, KIK EBA, dari semua yang ada, itu mayoritas, malah semuanya kecuali EBA-nya yang kami kelola, itu adalah EBA yang pengelolaannya bersifat statis. Transaksi 1 kali di depan, selesai, ya udah tinggal ditunggu sampai jatuh tempo. KIK yang kami buat itu melakukan transaksi setiap bulan. Jadi setiap bulan ada jual beli aset. Jadi sebetulnya kalau di luar negeri itu sesuatu yang biasa ya. Jadi sama seperti reksadana open end itu harusnya transaksinya aktif. Jadi kita berharap dari sisi varian nih setidaknya pengelolaan itu bisa berkembang dengan lebih baik. Kemudian KIK EBA ini mungkin tidak hanya dianggap sebagai investment instrumen aja gitu ya, salah satu jenis produk aja gitu yang ada di market, tapi sebetulnya ini juga business solution buat pelaku usaha, terutama yang terbuka luas adalah untuk industri keuangan. Nanti mungkin kita ada sedikit case study gitu ya, kita kasih lihat gimana ini bisa dilihat sebagai business solution buat pelaku usaha gitu. Yang terakhir untuk originator. Jadi seperti kita lihat tadi, originatornya kebanyakan masih dari kalangan BUMN dan mayoritas juga dari industri keuangan. Padahal kan sebetulnya ada nih misalnya kayak Jasa Marga, Indonesia Tower atau yang lain. Itu kan juga banyak peluang untuk menggunakan KIK EBA sebagai business solution gitu ya, atau paling tidak untuk fundraising lah. Nah, ini mungkin kami sharing sedikit lah ya, sejarah kenapa sampai ada KIK EBA Bukopin, kumpulan tagihan kredit pensiunan dialihkan. Ini namanya panjang sekali, dulu yang ngasih nama IMP. Ini saya agak, wah panjang banget ya Pak namanya gitu ya. Jadi waktu itu singkat kata,
rasio kecukupan modal dari Bukopin waktu itu di bawah industri, jadi kurang baik. Kemudian ada pembatasan penarikan dana naik nasabah, sehingga kepercayaan investor juga tidak terlalu baik gitu ya. NPL juga cukup tinggi, kemudian terjadi penurunan rating juga. Jadi situasi saat itu memang tidak favorable untuk melakukan fundraising. Sementara banknya sendiri sedang mengalami kesulitan likuiditas, cost of fund juga meningkat, appetite investor juga rendah. Nah, waktu itu gimana nih manajemennya Bukopin waktu itu diskusi dengan kita gitu ya. Gimana caranya untuk dapat likuiditas dalam waktu yang cukup relatif cepat gitu ya, dengan cost of fund yang lebih rendah gitu ya daripada yang mereka harus bayarkan kalau mengikuti rating maupun melihat appetite investor gitu. Nah, waktu itu akhirnya solusinya adalah kita membentuk KKIBA, kumpulan tagihan kredit pensiunan. Jadi kita lihat di situ aset terbaik yang mereka miliki salah satunya adalah kredit pensiunan yang memiliki NPL sangat rendah. Nah, itu kita coba explore di situ gitu ya. Jadi kita bantu struktur sehingga terbentuklah EBA dengan rating AAA. Karena ratingnya tinggi, otomatis cost of fund-nya juga turun dan appetite investor juga tinggi. Karena untuk rating AAA saat itu return sebesar 9,25 untuk 3 tahun dan 10% untuk 7 tahun itu cukup tinggi. Jadi waktu itu terutama untuk yang 7 tahun itu oversubscribed. Nah, ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan EBA. Jadi kami engage dengan Maybank sebagai bank kastedi. Kemudian untuk kelas A1 itu terdaftar di bursa dan di KSEI, dan belakangan yang kelas A2 akhirnya juga kami daftarkan di KSEI karena untuk meringankan beban dari bank kastedi dalam mengelola EBA kelas A2 gitu ya. Kemudian di sini Bukopin juga berperan sebagai agen pengumpul atau servicer. Ini mungkin sudah diulang tadi ya, baik dengan Ibu Riana maupun Pak Weni. Nah, ini mungkin ya struktur transaksi underlying aset dari KIB kami. Jadi bisa dilihat di sini, ini bukan transaksi yang simple dan straightforward ya. Jadi yang kami lakukan di sini adalah men-stripping kredit pensiunan, kemudian menggunting-gunting. Di sini bisa dilihat peran konsultan hukum sangat besar. Kami tidak bisa melakukan ini tanpa support dari IMP dan HPRP gitu ya. Ini bagaimana nih caranya nih bahwa kita mau bikin kredit, mau bikin EBA umurnya 7 tahun, sementara underlying-nya itu nggak available, yang kurang dari 7 tahun itu cuma sedikit, nggak cukup untuk fundraising gitu kan. Jadi kita harus pakai yang panjang-panjang. Bikin 15 tahun, nggak ada yang mau beli investornya. Gimana caranya? Nah, jadi akhirnya solusinya adalah kita mengembangkan skema dari joint financing, kemudian kita stripping gitu ya, kemudian itu kita cut gitu ya. Kemudian potongan-potongan yang merah ini kita ambil sebagai underlying dari EBA yang kami bentuk. Jadi kalau kita lihat di sini keseluruhan arus cash dari yang tahun 2019 sampai 2026 itu ada 2,6 triliun. Terdiri dari apa? Pembayaran cicilan pokok 1,1 bio, 1,1 T, sorry. Kemudian bunga itu sebesar 1,5 T. Nah, kemudian yang kita beli ini yang mana? Kita cuma beli pokok sebesar 770 bio. Jadi yang keluar tuh dari bukunya Bukopin itu hanya 770 bio. Kita beli seharga berapa? 1,3 triliun. Kok mau sih beli segitu? Karena pokok 772 itu akan menghasilkan
cash flow sebesar 1,9 triliun. Jadi cukup untuk membayarkan pokok EBA berikut imbal hasil yang diharapkan. Mungkin ini mungkin kita nggak panjang lah ya, di sini agak terlalu teknis. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini bahwa untuk melakukan struktur seperti ini itu diperlukan pemahaman yang mendalam dari konsultan hukum dan kesediaan dari konsultan hukum untuk duduk bersama kami KAP maupun konsultan-konsultan lainnya dengan originator juga, supaya ini bisa tereksekusi dengan baik gitu ya. Dan saya merasa sangat beruntung waktu itu bersama-sama dengan Pak Ari Arman dan Pak Erwin Winenda gitu ya, yang dua-duanya itu orangnya sangat humble, mau duduk bareng, mau mendengarkan panjang lebar penjelasan dari kami, dari originator, dari KAP, dari konsultan-konsultan lainnya, sehingga kita mendapatkan struktur yang kita inginkan, terdokumentasi dengan baik, dan alhamdulillah yang umurnya 3 tahun, yang kelas A1 sudah jatuh tempo, dan selama ini juga ratingnya tetap bisa dipertahankan di level AAA. Ini juga tidak mudah karena ini adalah transaksi yang dikelola secara aktif. Jadi kita transaksi terus setiap bulan gitu. Kita beli aset terus setiap bulan. Jadi buat kami ini sesuatu yang kami sangat syukuri lah. Jadi struktur ini teruji dengan baik melewati pandemik yang memang itu membawa resiko yang cukup tinggi sebetulnya gitu. Kami lihat, karena ini kan kredit pensiunan gitu ya. Kredit pensiunan baru jadi masalah kalau apa? Kalau pensiunannya meninggal. Kemudian pandemik COVID itu yang kena kan orang-orang yang sudah sepuh gitu ya. Tapi alhamdulillah dengan struktur yang baik itu dapat termitigasi dengan baik. Nah, kemudian ini tantangannya. Ini saya coba bagi jadi beberapa, jadi 4 lah yang utama. Pertama, masalah supply dan demand. Kalau dilihat tadi ya, yang perkembangan EBA gitu ya. Jadi sempat itu tidak ada apa-apa gitu dari tahun 97 sampai tahun 2009 gitu. Kemudian sempat marak. Kemudian ya sekarang mungkin agak melambat lagi gitu. Nah, ini kenapa sih? Nah, ini kan sebetulnya pemahaman para pasar sebagai potensial originator maupun potensial investor. Kejadian-kejadian misalnya, saya yakin Bapak Ibu juga lihat, ada EBA yang mungkin originatornya masuk ke PKPU gitu ya. Implikasinya seperti apa gitu ke EBA yang diterbitkan. Nah, itu kan juga membuat investor juga mau lihat dulu nih gitu. Ini gimana? Begitu juga originator juga ini sebetulnya seperti apa gitu ya. Jadi memang sebuah struktur gitu ya, struktur produk itu teruji ketika melewati masa-masa distress. Di sini kalau untuk EBA ketika originatornya memasuki periode distress. Kalau originatornya baik-baik, misalnya seperti tempatnya Pak Ade Wahyu gitu ya, performanya bagus, ya otomatis kekhawatiran itu juga rendah gitu ya. Tapi ketika itu teruji masuk ke PKPU, bagaimana nasib si EBA ini, nah itu bisa dilihat dari strukturnya. Kemudian yang kedua adalah stakeholder-nya, pemahaman dari orang-orang yang terlibat di situ gitu ya, pihak-pihak yang terlibat. Jadi seberapa paham sih konsultan hukumnya gitu ya, KAP yang terlibat gitu ya. Kemudian bagaimana kita menyampaikan kepada originator, itu sebuah tantangan tersendiri menurut hemat kami. Itu tidak mudah, itu banyak ide-ide yang tidak bisa dilanjutkan karena ada kendala di sana. Gitu ya. Jadi ketika originatornya awalnya sudah mau, kemudian stakeholder-nya yang terlibat di situ kurang bisa mendukung gitu atau kurang bisa mengkomunikasikan dengan baik, bisa jadi akhirnya itu tidak terrealisasi. Kemudian yang tiga, masalah infrastruktur, terutama masalah IT.
IT itu sesuatu yang role-nya sangat besar ya dalam pengelolaan EBA. Dan sampai saat ini kita belum lihat ada provider IT yang cukup baik dalam hal EBA. Jadi kami develop sendiri dari sisi IT-nya gitu ya. Terutama kami pengelolaan aktif. Kalau kami bandingkan dengan parents kami PCW yang juga banyak berinvestasi di MBS maupun IBS gitu ya, mereka udah sangat bagus sistem IT-nya gitu ya, monitoring resikonya juga sudah sangat baik gitu ya. Berbeda dengan kita di sini yang masih developing dan itu internal gitu. Yang terakhir, ini yang juga mau saya elaborate lebih jauh, ini masalah perspektif legal dan accounting nih. Jadi ini mungkin perlu disempurnakan lagi gitu ya. Jadi kita belajar dari salah satu EBA yang kebetulan originatornya masuk ke PKPU. Nah ini kita perlu sih diskusi lebih lanjut, saya rasa seluruh stakeholder terutama dari konsultan hukum dan KAP untuk mencapai struktur yang lebih baik. Saya juga lihat di sini kalau boleh saya menyapa Bapak Aji Wijaya, mungkin ini spesialisnya di PKPU ya Pak ya, mungkin nanti bisa diskusi lebih lanjut. Jadi kalau di sini ya saya ambil contoh ini PT Garuda Indonesia yang salah satu penerbit originator dari EBA, itu bagaimana sih dia mencatatkan transaksinya? Gitu ya, ini kebetulan adalah mereka menjual hak atas pendapatan dari penjualan tiket di masa depan, future revenue ya. Nah, jadi ketika EBA itu diterbitkan, cash itu kan masuk ke dalam perusahaan. Kebetulan kami di sini posisinya adalah sebagai pembeli dari KIK EBA. Salah satu reksadana kami adalah pembeli KIK EBA. Jadi kami cukup mengikuti perkembangannya dan sebagai investor tentu saja ini penting sekali ketika originatornya masuk ke PKPU, hak kami seperti apa, gitu ya. Dari pemahaman dari beberapa konsultan hukum yang memberikan pendapatnya kepada kami, bahwa kami ini seperti memiliki sertifikat. Jadi kalau misalnya di tanah dapat sertifikat tanah, kalau ini kami dapat sertifikat hak atas revenue hasil penjualan tiket pesawat, gitu ya. Jadi ada sertifikatnya nih. Nah, tapi ketika dia mendapatkan dana tersebut, Garuda mencatatkan apa? Gitu. Kalau Bukopin kredit pensiunannya turun, keluar dari bukunya Bukopin, cash-nya naik. Jadi sisi liabilities-nya kalau neraca ada kiri kanannya nih, kan harus balance. Yang sebelah kanan yang liabilities itu tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya di sisi asetnya, yang tidak liquid jadi cash. Udah selesai sampai di situ. Nah, di case-nya Garuda itu cash-nya masuk. Aset apa yang keluar? Itu pertanyaan pertama. Sehingga KAP karena merasa tidak ada aset yang keluar, dia masukin ke liabilities-nya. Di sini dicatat sebagai pinjaman efek beragunan aset. Gitu. Nah, ini jadinya gimana nih? Ketika masuk PKPU, apakah ini masuk bandar pilot atau tidak? Setelah diperjuangkan, akhirnya tidak diselesaikan di PKPU, dikeluarkan dari PKPU. Tapi penyelesaian untuk EBA Garuda ini juga menimbang bagaimana tanggapan dari para kreditur. Kenapa? Karena revenue yang diperoleh oleh Garuda dari penjualan tiket tersebut, itu kreditur juga memiliki kepentingan gitu ya, karena kan mereka perlu juga dibayar hutang-hutangnya gitu. Nah ini jadi resikonya seperti apa? Jadi EBA-nya akhirnya itu direstructure juga gitu ya. Jadi karena ini juga Garuda berkepentingan gitu ya untuk menjaga
hubungan baik dengan para kreditur, jadi nggak bisa tuh seluruh yang sudah kita beli yang harusnya selesai dalam kurun waktu tertentu itu di restro menjadi lebih panjang gitu ya, sehingga bagian yang harusnya kita miliki itu kita harus berbagi juga dengan para kreditur. Nah, menurut hemat kami mungkin ini harus disempurnakan gitu ya. Jadi ada kepastian apabila terjadi sesuatu dengan originator gitu ya, terutama untuk underlying aset yang sifatnya future revenue, future cash flow, atau sesuatu yang belum terjadi gitu ya, itu perlu ada kesepakatan lah gitu ya, ada pengembangan lah, penyempurnaan, di mana di sini peran manajer investasi, konsultan hukum, dan KAP itu saya rasa itu sama-sama pentingnya gitu ya, harus duduk sama-sama dan ngobrol bareng lah gitu ya. Jadi ini tadi kesimpulannya, jadi memang nomor satu kenapa sih ini lambat gitu ya, dan kedepannya bagaimana ya, memang ini sebetulnya peluang udah dikasih sangat besar gitu ya, cuma pemahaman baik dari sisi supply demand-nya, originator maupun investor, ataupun orang yang terlibat dalam pengembangannya itu perlu dikembangkan lebih baik gitu ya, dan perlu para pihak tuh duduk sama-sama untuk mengembangkan produk ini, terutama dalam hal isu yang satu ini, karena bisnis aset manajemen adalah bisnis kepercayaan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada satu produk yang memiliki masalah dan orang juga, investor juga mungkin nggak punya semuanya kapabilitas atau waktu untuk menelaah ini sebenarnya masalahnya apa, apakah nanti saya invest lagi si EBA ini akan punya masalah ini dengan EBA yang masuk PKPU misalnya gitu kan. Nah ini perlu dijaga dengan sebaik-baiknya supaya kepercayaan investor itu tetap baik dan jadi produknya itu bisa berkembang. Karena bagaimanapun kalau tidak ada demand, tidak ada support dari mereka, itu EBA tidak akan mungkin berkembang. Mungkin itu yang bisa saya sharing di sini. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Ika Sandra Kartika atas paparannya, sudah mau berbagi dengan para peserta seminar terkait dengan teknisnya pelaksanaan penerbitan KIK EBA dari sisi manajer investasi.